Halo, selamat berjumpa dengan saya Sibu. Oke, di depan Anda ada Supra X125 PGM FI atau injeksi ya. Di sini ada penyakit. Ini adalah penyakitnya sih penyakit umum ya. Penyakit umum itu penyakit yang biasa kalau teman-teman telat oli, yaitu ngebul mesinnya. Knalpotnya mengeluarkan asapnya berbau oli, jadi bisa disimpulkan adalah olinya bocor dan menembus ke bagian ruang bakarannya dan ikut terbakar. Begitu. Di sini kita coba nyalakan dulu aja ya untuk melihat hasil kebulnya. Oke teman-teman, kita lihat hasil kebulnya ya. Ini kok susah. Oke, kok nggak mau, kuncinya kok aneh sini. Walah. Oke, ini sudah nyala, sudah kita coba. Walah, akinya juga ngedrop saudara-saudara. Oke, kayaknya mesinnya kok gak normal ya. Oke teman-teman, di sini mesinnya kasar ya. Kita lihat ini asapnya. Oke, kita tunggu panas dulu sih ya. Ini mesinnya masih kondisi dingin, kita tunggu panas dulu, nanti kalau sudah panas baru kelihatan asapnya yang keluar. Oke teman-teman, di sini asapnya nggak keluar, cuma kemarin saat motornya ini ke rumah yang kebulnya parah banget. Jadi di sini kebulnya tidak kelihatan, tapi tetap saya harus bongkar karena ini sebelumnya masuk ke sini itu pernah dicek ke AHAS ya, atau bengkel resmi. Ada yang perlu diganti, yaitu piston, ring dan sebagainya ya. Tapi ini berhubung motor ini masih motor saudara, jadi masuknya ke rumah saya untuk memastikan apakah betul ringnya atau sekernya atau seal clapnya yang kena macam itu ya. Ini seharusnya ngebul karena kemarin kondisi pas ke rumah itu ngebul, cuma saat dipanasin kok nggak ngebul, tapi kita harus bongkar. Kemudian di bagian mesinnya itu udah parah ya. Waduh, gelap sekali nih ya. Nih ya, ini netes oli ya, nggak tahu nih tetesan olinya dari mana. Ini netes oli. Kemudian bagian mesinnya ya kotor juga dan sedikit kasar ya, terutama di bagian tengahnya. Tapi kita nggak akan membelah mesin, kita akan fokus servis besar ya. Kita lihat kondisinya, apakah ring sekernya sudah baret atau belum. Dan kita cek kondisinya juga, seal clapnya sudah jelek atau belum. Ini sebelumnya sudah sekali turun mesin, belah mesin karena bagian dratnya ya, drat baut drat baut tap olinya tuh jebol. Ini juga kesalahan bengkel resmi juga karena pengencangannya tidak dicek lagi, jadi jebol. Kemudian kita langsung bongkar aja ya, kita fokus ke servis besar aja di sini. Ini sama dengan kayak Supra X125 versi karbu ya, atau Karisma. Basic mesinnya sama, yang membedakan adalah ini injeksi, sedangkan yang sebelumnya adalah karbu. Jadi inti pembongkarannya sama, hanya beda di situ aja, dan beda di pembongkaran pada bodinya saja, macam itu. Oke teman-teman, kita akan lakukan tutorial servis besar Supra X125 injeksi, dan kita langsung cus aja pembongkarannya. Kita copot bodi-bodinya dulu, kemudian nanti knalpot dan throttle bodinya. Tapi nanti di bagian throttle bodinya kita akan bongkar satu set dengan intake manifoldnya ya, biar nggak kebanyakan yang bongkar. Jadi kita langsung satu set aja lah, borongan antara throttle body dan intake manifoldnya kita copot barengan aja, jadi tidak kita copot terpisah macam itu. Oke teman-teman, kita langsung bongkar bodinya dulu, nanti kita langsung pembongkaran lainnya. Oke teman-teman, di sini sudah kita bongkar bodinya. Untuk yang Supra X125 injeksi, teman-teman harus buka dulu bagian ini cover yang plat nomor ya, cover plat nomor. Kemudian nanti sayap kanan, sayap kiri, terus bagian ini cover yang sini ya, itu dibongkar dulu. Kemudian nanti bagian tengahnya yang terakhir dibongkar.
macam itu. Dan ternyata basic mesinnya Supra X 125 injeksi itu berbeda dengan Supra X dan Karisma pendahulunya ya. Karena apa? Di sini mirip sekali dengan Revo 110, cuma beda basic juga sih. Terutama bagian head dan bloknya itu sudah berbeda bentuknya. Dan yang paling ketara itu adalah bagian sininya nih. Di sini bagian atasnya tidak ada setelan tensionernya. Jadi ini downgrade ya, untuk setelan tensionernya dia downgrade karena bagian sini ada roller rantai timingnya. Jadi untuk Supra X 125 injeksi setelan rantai timingnya atau tensionernya itu otomatis berdasarkan tekanan oli ya. Jadi kalau olinya habis otomatis tensionernya tidak akan kencang, jadi dia dia akan mengondur dengan sendirinya. Jadi untuk mesin ini teman-teman harus harus rutin cek olinya ya, oli mesinnya. Karena apa? Karena di bagian tensioner itu ada di bawah ya, di sini ada di bawah. Ini mirip sekali dengan Honda C100, kemudian Revo 110 dan Legenda juga ya sih, dia masuk seperti itu, dia ada di bawah macam itu ya. Dan begini mesinnya lumayan nggak terlalu kotor sih. Ini semoga aja bagian seker dan ringnya tidak baret ya. Macam itu, karena sebelum ngebul dia tuh mengeluarkan tanda-tanda tahu-tahu itu mesinnya mati. Kemudian dia coba untuk menyalakan lagi, tidak bisa. Kemudian dia engkol tuh kondisi kompresinya hilang, ngelos. Kalau di selah atau di kaki engkol itu ngelos. Kemudian ketika didiamkan sebentar, di engkol lagi mau menyala, otomatis di mesinnya sempat hilang kompresi macam itu ya. Dan apalagi ya, oke lah, kita langsung bongkar aja. Kita bongkar dulu box filter, throttle body nanti barengan sama intake manifoldnya, kemudian knalpot. Setelah itu kita akan bongkar bagian depan, head dan bloknya macam itu. Dan apalagi ya, udah ya, kita coba dulu mengeluarkan oli lamanya apakah berkurang atau tidak. Nanti kita ganti dengan oli yang baru, dan kita langsung mulai prosesnya aja, cus.
Oke teman-teman, kita langsung proses pelepasan head ya. Kita buka dulu, tutup klep, kemudian tutup gigi timing, kemudian nanti keempat bautnya ini, keempat murnya. Setelah itu kedua bautnya ini ya. Jadi semua dikendorkan semua. Kemudian kita langsung melepas head dan kemudian melepas bloknya. Oke teman-teman, kita mulai prosesnya. Oke teman-teman, di sini kita mulai proses ya. Sebelumnya teman-teman harus apa ya, sebentar. Sebelumnya teman-teman harus stopkan dulu timingnya. Ya, timingnya ya di sini gampang banget. Nah, di sini ada tanda, ini tanda bulat di gear timingnya. Teman-teman luruskan saja dengan tanda yang ada di headnya ya. Ini apa nih, kayak macam lancip-lancip nih. Saya deketin lagi, semoga bisa jelas. Oke, ini ya, ini bulat-bulat teman sejajarkan dengan yang lancip ini, enggak, di mana shopengnya? Ya, yang sini ya, ini nih teman-teman sejajarkan, otomatis sudah berada di TMA dan top kompresi ya, macam itu ya. Setelah itu teman-teman tinggal lepas saja nih bautnya dan kendorkan setelan klepnya ya. Di sini ada yang aneh, sebentar saya pasang lagi. Oke teman-teman, di sini ada yang aneh ya. Nih setelah saya kendorkan ternyata nih apa ya, oglaknya itu nggak umum ya. Ini oglaknya nggak umum, semoga tidak apa namanya, semoga oglaknya tidak parah ya. Di sini kalau saya cek tuh oglaknya parah ini. Nanti kita cek aja setelah pelepasan. Di sini oglaknya tidak umum, semoga aja tidak oglak terhadap as pelatuknya ya. Macam itu. Oke, ini setelah ini kendorkan aja, kendorkan, ini dilepas, ini juga dilepas, kedua bautnya ini atas bawah. Jangan lupa di bagian sensornya ini jangan lupa dilepas ya, ini sensor suhu. Ini sensor suhunya jangan lupa dilepas. Oke, ini jangan lupa dilepas ya, nih soket. Di sini ada sensor suhunya, suhu mesin, jangan lupa dilepas. Oke, dan kita langsung kembali mulai pelepasan head beserta bloknya. Oke, lanjut saja. Oke teman-teman, di sini ada yang aneh ya, nanti saya jelaskan. Aduh, ketiban noken as. Aduh, oke ini ya, noken asnya copot sendiri. Ya ampun, man juga kakinya kalau ketiban noken as. Oke, di sini headnya kering, nanti ada yang ganjel. Teman-teman bisa tulis komentar ya. Dan headnya ternyata kering ya teman-teman ya. Head silindernya kering. Apa namanya, ruang bakarnya kering ya. Nah, ini kering, tapi kita lepas saja untuk lihat kondisi sekarnya seperti apa.
Oke, untuk boringnya sepertinya tidak mengalami kausan. Oke teman-teman, untuk sekernya tidak mengalami kausan ya. Maksudnya iya ini mengalami kausan, cuma ini kausan wajar ya, nggak ada yang terlalu parah macam itu. Oke, untuk proses servis besar atau pembongkaran servis besar sampai di sini kita nanti akan mengecek bagian headnya ya. Nanti pelatuknya tuh saya agak curiga mata oglaknya itu terlalu parah banget, atau bisa dikatakan tidak umum oglaknya. Oke teman-teman, kita langsung proses pembongkaran pada headnya. Oke, sebentar, mic-nya saya pindahkan dulu. Oke teman-teman, di headnya di sini ada yang aneh. Yang aneh ada di mana nih? Ternyata yang hilang kompresinya gara-gara si klep X-nya tuh pecah atau meletek atau retak ya. Tapi retaknya ini berlebihan ya. Ini saya zoom ya. Nah ini nih. Ini ternyata di sini nih, ini yang bikin kompresinya bocor. Ternyata klepnya itu meletek atau retak ya. Nih kita bongkar aja ya, retaknya parah atau tidak. Ini dipastikan ini harus ganti klep ya, dipastikan ganti klep seperti itu. Dan ini oglaknya nggak wajar ya, nih tuh, ini oglaknya nggak wajar. Nanti kita cek aja. Kalau ini masih aman sih, memang ini yang nggak wajar. Nanti kita cek aja. Ini mungkin yang bikin berisik mesinnya ya. Oke, kita bongkar aja. Oke teman-teman, di sini sudah kita lepas semua. Ini di bagian retainer bawah di sini ada ringnya ya. Jadi teman-teman saat pencucian jangan sampai hilang. Di sini ada apa namanya? Ada ringnya ya, retainer ring ya. Di sini nempel. Biasanya kalau saat mencuci tuh biasanya rontok sendiri ya. Tapi jangan sampai hilang. Ini juga sama, ada ringnya, jangan sampai hilang. Dan di sini tidak apa-apa ya. Di bagian ini nggak apa-apa, aman. Saya berarti hanya apa namanya, hanya perasaanku saja. Ini masih aman. Di sini model seperti ini laker lidinya pun juga masih aman, jadi nggak ada rontok-rontokan. Jadi memang apa namanya, memang kendor aja setelan klepnya. Di sini juga masih aman. Dan yang satunya juga masih aman ya. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada oglak yang parah ya. Di sini laker lidinya juga nggak masalah, masih aman. Di sini juga masih aman, jadi nggak usah diganti. Dan untuk klepnya nih kita langsung buang saja. Karena apa? Kita kalau beli klep tuh satu set ya, in dan X ya. Hanya saja yang X-nya ini meletek, bahasa Jawanya tuh meletek. Itu bahasa Indonesia tuh retak ya. Ini yang bikin kompresinya bocor ya. Tapi nggak tahu ya, ini nanti olinya tuh dia keluar dari mana, saya kurang tahu juga. Iya, nah ini retak macam itu. Oke, di sini nanti kita mulai pembersihan. Untuk proses pembersihannya saya lewatkan biar durasinya nggak kelamaan. Kemudian nanti saya akan belanja dulu apa saja yang dibeli, nanti saya jelaskan juga. Dan untuk pistonnya masih aman jaya, nggak ada masalah apapun. Beserta puringnya ini masih aman juga, jadi ini nggak usah perlu kita coulter. Sekernya juga nggak ada masalah, nggak ada baret yang terlalu parah.
jadi kita nggak akan ganti, kita bersihkan aja. Loken asnya pun juga nggak ada masalah, di sini nggak ada keausan yang parah bagian ini ya, jadi aman. Kemudian nanti yang ini ya, rollernya nih, roller rantai timing yang ada di blok silindernya ini sudah aus parah, dan ini sudah menjadi plastik ya, ini udah keras, ini nggak empuk lagi kayak karet tapi sudah menjadi plastik. Ini harus kita ganti dan kita langsung bersihkan saja. Ini dipastikan ini gini, kita harus skor ulang ya dengan klep yang baru. Setelah itu kita akan pasang lagi. Ya teman-teman, kita proses pembersihan, kemudian nanti saya memperkenalkan barang-barang yang diganti dan harganya. Oke teman-teman, kita lompat saja.